Melihat Allah, Kitab Sirrul Asrar, karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Allah di dunia dan akhirat. Ya, mari kita sama-sama menyimak tentang isi kitab yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah nafa'ana bi ulumihi. Di dalam kitab Sirrul Asrar ini kita lihat melihat Allah di dunia dan akhirat. Di sini kita lihat ya, urutannya melihat Allah dengan cermin hati. Ya. Dengan cermin hati, kemudian di akhirat, kemudian tiflul ma'aini. Nah, kemudian di sini tanpa cermin hati. Jadi kalau di sini ada dengan cermin hati, kemudian tanpa cermin hati, kemudian di bawahnya di dunia, kemudian makhluk dan peristiwa di bumi. Ya, peristiwa dan di bumi. Ya. Jadi ada khusus, ada awam. Umumnya orang umum tanpa cermin hati melihat ciptaannya, bentuk ciptaannya di dunia, kemudian peristiwa-peristiwanya, manusia mati, kemudian gunung meletus, kemudian pohon tumbuh, ya macam-macam ya tentang peristiwa alam. Baik, kita simak baca ya. Ya, ini saya akan bacakan. Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua macam, yaitu melihat keindahan Allah di akhirat tanpa perantaraan cermin hati, dan melihat sifat-sifat Allah di dunia dengan perantaraan cermin hati melalui fuad terhadap pantulan cahaya keindahan Allah. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Fuad inti hati tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Nah, surah An-Najm, surah kalimat 3 ayat 11. Al-mu'minu mir'atun, ya, al-mu'minu mir'atul mu'mini. Mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lain. Hadis rawahu Abu Daud. Yang dimaksud mukmin yang pertama dalam hadis ini adalah hati hamba yang beriman kepada Allah. Sementara yang dimaksud mukmin yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwallazi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja Maha Suci, Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha memelihara, Maha perkasa, Maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 23. Siapapun yang melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia pasti akan melihat zat Allah di akhirat tanpa perlu dipertanyakan. Semua pengakuan yang muncul dari para wali menyatakan bahwa mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hatiku melihat Tuhanku dengan cahaya Tuhanku. Dan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku tidak menyembah Tuhan yang tidak aku lihat. Semua itu tidak adalah bentuk penyaksian terhadap sifat-sifat Allah. Hal ini serupa dengan seseorang yang melihat semburat sinar matahari dari miskat atau benda lainnya. Berarti benar bila mereka berkata sebagai bentuk perluasan, aku telah melihat matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat perumpamaan atas cahayanya dengan menyebutkan sifat-sifatnya.
Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahu al misbahu fi juzajatin az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin yakadu zaitu yudhi'u walau lam tamsashu narun Run ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha'u wa yadribu Allahu amthala linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Allah pemberi cahaya langit dan bumi, perumpamaan cahaya Allah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur, sesuatu yang tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahaya, kepada cahayanya siapa yang dikehendaki, dan Allah membuat perumpamaan, perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah An-Nur, surah ke-24 ayat 35. Para sufi menyatakan bahwa ceruk atau lubang yang tak tembus yang dimaksud dalam ayat ini adalah hati orang mukmin. Sementara pelita yang dimaksud di sini adalah rahasia hati terdalam, yaitu roh sultani. Adapun yang dimaksud kaca adalah fuad, yang disebutkan memiliki karakter cemerlang disebabkan cahaya nuraniyah yang sangat cemerlang. Kemudian Allah menjelaskan bahan bakar pelita ini adalah pohon yang berkah. Yang dimaksud pohon yang berkah dalam ayat ini adalah pohon talqin. Tauhid yang khusus muncul dari lisan kudus tanpa perantara apapun, sebagaimana berkaitnya Al-Quran dengan Nabi Muhammad SAW, yang sejatinya turun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kemudian Jibril alaihissalam turun sebagai perantara demi kemaslahatan, kemaslahatan kaum awam, serta untuk menyangkal orang-orang kafir dan munafik. Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alimin, dan sesungguhnya engkau benar-benar diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Surah An-Naml, surah ke-27 ayat 6. Itulah sebabnya Rasulullah SAW dapat lebih cepat melampaui wahyu yang disampaikan Jibril alaihissalam, sampai-sampai turunlah sebuah ayat kepada beliau yang berbunyi, Fata'ala Allahul malikul haqqu wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuhu wa qul rabbi zidni ilman. Maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Surah Toha, surah ke-20 ayat 114. Disebabkan hal itu, pula lah Jibril alaihissalam tertinggal dalam perjalanan malam Mi'raj dan juga tidak mampu untuk menembus Sidratul Muntaha. Kemudian Allah menjelaskan pohon yang berkah itu tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya adalah pohon tersebut tidak terpapar oleh sifat baru, tiada terbit atau tenggelam, tetapi ia bersifat azali yang tidak akan pernah sirna. Sebagaimana halnya juga memiliki sifat wajib ada, dia bersifat yang awal dan yang akhir, serta tidak akan pernah sirna selamanya. Kondisi ini juga berlaku pada sifat-sifat Allah, karena sifat-sifat Allah adalah pancaran cahaya dan tajalinya. Sifat-sifat itu menjadi nisbah yang berdiri sendiri sehingga tidak
Mustahil jika hijab diri akan tersingkap dari wajah hati. Dengan begitu hati akan hidup berkat paparan cahaya-cahaya tersebut sehingga ruh dapat menyaksikan dari ceruk miskat itu berbagai sifat Allah. Itulah tujuan penciptaan alam semesta, yaitu agar khazanah tersembunyi itu dapat tersingkap. Adapun melihat zat Allah Subhanahu wa taala hanya terjadi di akhirat tanpa perantara cermin dengan pandangan sirri, yaitu dengan bayi maknawi. Wujuh yauma'idzin nadhiratun ila rabbiha nadhiratun. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya. Mereka melihat Al-Qiyamah, surah Al-Qiyamah. Jadi wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya. Mereka melihatnya. Berseri-seri karena melihat Tuhannya. Kenikmatan dan keindahan yang luar biasa ketika melihat Allah. Ya, ini surat Al-Qiyamah, surah ke-75 ayat 22-23. Tampaknya maksud dari sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Aku melihat Tuhanku dalam rupa seorang pemuda tampan" adalah bayi maknawi. Allah bertajali dengan rupa seperti itu pada cermin ruh tanpa perantara antara Allah makhluk. Ya, antara Allah makhluk. Karena kalau tidak seperti itu, makanya pasti adalah Allah Maha Suci dari segala jenis rupa, materi dan sifat jism. Oleh karena itu, rupa penampakan tersebut adalah cermin yang terlihat, bukan cermin yang melihat. Pahamilah. Karena inilah inti siri, semua ini terjadi di alam sifat. Karena di alam zat segala bentuk perantara akan terbakar dan musnah. Tidak ada yang mampu melakukan selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Araftu Rabbi bi Rabbi", aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku, ya. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Nah, maksudnya aku mengenal Tuhanku karena Tuhanku yang memperkenalkan gitu ya. Memperkenalkan dirinya. Jadi, nah ini biasanya orang salik ya. Kalau muridin dia berusaha zikir riyadhah, sholat zikir berbanyak, puasa untuk bisa mengenal Allah. Nah, sementara salik dia tiba-tiba ya Allah yang sendiri yang mengenalkan ya. Mengenalkan dirinya kepada orang itu. Ya. Maksudnya beliau mengenal Allah dengan cahaya Allah sendiri. Nah, kan. Hakikat manusia mendatangi cahaya itu seperti difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, "Al-insanu sirri wa ana sirruhu." Manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. "Ana minallahi wal mu'minuna minni." Aku dari Allah dan kaum mukmin dariku. Ada yang menyatakan bahwa ucapan ini bukan hadis Rasulullah SAW, melainkan berasal dari Umar bin Khattab. Nah, ini catatan kaki ya. Nah, ini kita sering permasalahan, padahal siapapun yang mengatakannya, jika memang makul, masuk akal dan bisa diterima dan bisa dipahami dan bermanfaat, itu tidak perlu kita risaukan ya. Karena sejatinya kita mendapat manfaat dari itu semua ya. Kalau memang benar manfaat. Nah, kita lanjut di sini, khalaqtu Muhammadan awwalan min nuri wajhi. Aku menciptakan Muhammad pertama kali dari cahaya wajahku. Yang dimaksud wajah di sini adalah wajah zat yang kudus dan bertajalli pada sifat-sifat pengasih sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam sebuah hadis qudsi, "Sabaqat rahmati ghadabi." Rahmat kasih sayangku mendahului murkaku. Hadis riwayat Bukhari.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Al-Anbiya ya, surah ke-21 ayat 107. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna bayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an kathirin qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan kepadamu isi-isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan, ya, dan kitab yang menerangkan. Surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Ya, demikianlah isi dari kitab Sirrul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jalani tentang melihat Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan hikmah dari isi kitab ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.